أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرقيك من كل شيء يؤذيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. Ya ma'syaral jin, apabila engkau mendengar laugan azan ini, kamu semua wahai kaum jin, lebih baik keluar dan tinggalkan tubuh badan manusia. Tinggalkan tempat kediaman maupun perniagaan ataupun pekerjaan manusia. Hentikanlah kezaliman serta penganiayaan yang telah engkau lakukan kepada manusia. Bertaubatlah engkau kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bertaubatlah engkau kepada Allah selagi mana pintu taubat itu masih lagi terbuka untuk kamu. Walaupun dosa engkau sebanyak buih di lautan, walaupun dosa engkau sebanyak pasir di pantai, walaupun dosa engkau sepadat isi bumi sekalipun, kembalilah kamu kepada Allah. Nescaya Allah akan memberi engkau pengampunan sepenuhnya. Akan tetapi, jika engkau masih hendak tetap untuk melakukan kekufuran dan kemungkaran ini, maka ingatlah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Asking any questions. If you've got any situation regarding this, feel free to call up, inshallah ta'ala. We've got our first caller, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You okay, sister? What it is I'd like to ask Brother Abu Muhammad, you know when people go to see these peers, they jump in without doing Salatul Istikhara. Allah's name on the left leg. Also, also when people بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل، اللهم سهل. Oh Allah, give her the speech, inshallah. Allahumma give her the power to continue her speech, Ya Allah. Carry on, inshallah. Carry on, inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez, one for under my pillow, one to carry with me, and the one that I had to carry with me when it was opened up had a face on it with, you know, like how a noose is around a person's neck? That was on it. It had Firaun's name in it, Abu Jahal's, Haman's, and all this and that. Wow. And this is what I'm curious at, is why do people not do Salatul Istikhara before going to see somebody? I personally done Salatul Istikhara to see Brother Abu Muhammad. It was snowing. Everyone told me not to go to see him. It's snowing, you're going to get stuck and everything. And I found that Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors for my treatment to be started, alhamdulillah. Alhamdulillah. And it's been really good because, alhamdulillah, I can start reading my namaz now. I can start doing good things again. Whereas when it comes back on me is by my own mistake, I find this time I've made a mistake.
So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked her, ya Aduullah. You enemy of Allah, you blocked her, huh? But inshallah, Allah tabaraka wa ta'ala block you in this dunya and the akhirah. Remember, ya ayyuhal jinn. Remember, inshallah, that you are going to stand before Allah Yawm al-Qiyamah, and Allah going to ask you why you entered this body. What you are going to say to Allah Ta'ala Yawm al-Qiyamah? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Huh? And the cooler's gone. All right. What you are going to say to Allah Ta'ala or the jinn in that body? No! What you are going to say to Allah Ta'ala? What you are going to say to Allah? Are you Muslim or a non-Muslim? No! Muslim or non-Muslim? No! Muslim or non-Muslim? No Muslim! Who created you? Who created you? فضيلة الشيخ، كثير من الرقاة يقرؤون على الناس عن طريق الهاتف، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا، وهذا من التزيد والتوسع الممقوت. الرقية لا بد أن تكون مباشرة على المصاب، يقرأ وينفث عليه بحضرته، هذا الذي وردت به السنة. وأما هذا العبث أن تقرأ الرقية بواسطة الهاتف، والراقي بالمشرق والمرقي بالمغرب، هذا عبث وهذا لا ينفع، وليست رقية هذه. Kembali lagi ke pembahasan kita. Ketika kita mau mempelajari sesuatu, hendaknya kita harus mengetahui dulu sebuah definisi, sebuah takrif, ya, pengertian dari apa yang akan kita pelajari. Ruqyah, kita juga mesti tahu apa itu ruqyah, pengertiannya bagaimana. Tentu tidak kita artikan dengan seenak kita sendiri. Kita mesti rujuk kepada kitab-kitab para ulama, kita mesti rujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam mentakrif sesuatu yang akan kita pelajari, ya. Dan yang namanya takrif sifatnya harus jami' mani'. Jami' mengumpulkan seluruh pengertian-pengertian yang memang itu cocok, poin-poin yang cocok untuk untuk sesuatu yang akan kita pelajari ini, dan mani', yakni mengeluarkan poin-poin yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tersebut. Nah, ini ada kitab bagus namanya Irwa'udh Dham'an bi Akhbari Syayatin. Ini ada 3 jilid. Nah, yang saya pegang ini jilid ketiga. Apa yang akan kita bahas ini, ya, adalah jilid yang ketiga, Irwa'udh Dham'an bi Akhbari Syaitan. Mohon maaf, bi Akhbari Syaitan. Di halaman 315 kita akan menjelaskan apa pengertian dari ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabur Ruqa, ya, kitab yang pembahasan masalah ruqyah. Ta'rif ar-ruqa. Ar-ruqa ini sebuah masdar. Ruqyah itu sebenarnya masdar, kata umum, ya. Asal katanya dari apa? Asal katanya dari kata raqa yarqi ruqyatan wa marqan fa huwa raqin, ya, sampai akhirnya. Ya, raqa ini termasuk fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal itu apa dalam ilmu sharaf? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang di dalamnya itu
terkandung huruf-huruf illat. Huruf illat itu ada 3, yakni waw, ya, dan alif. Sedangkan roko yang menjadi asal kata dari kata ruqyah itu ada huruf illah pada lamul fi'ilnya. Pada lamul fi'ilnya ada huruf illahnya, yakni huruf ya. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Makanya dikatakan roko yarqi ruqyatan. Fa'ala yaf'ilu fu'lan. Ruqyan atau ruqyatan. Ya. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah beliau menjelaskan ruqa fihi ar-ruqyah al-'udatul lati yuraqqa biha sahibul afah. Ruqyah maknanya adalah jambi-jambi. Al-'udah, jambi-jambi atau bacaan perlindungan. Atau mantra orang kita bilang. Ya. Allati yuraqqa biha sahibul afati kal humma wasar'i wa ghairi dzalika minal afat. Yang dibacakan kepada orang-orang yang memiliki suatu penyakit, baik itu humma, demam, as-sar', epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi as-sar'u ini enggak hanya epilepsi ya. Sering juga as-sar'u itu diartikan menjadi kesurupan. Ya. Kemudian dalam lisanul Arab dikatakan ar-ruqyah itu al-'udatu ma'rufatan. Jambi-jambi yang baik, yang berguna untuk manusia, bermanfaat untuk manusia. Jamak dari ruqyah adalah ruqon. Ya. Seperti yang dikatakan istarqaituhu faraqani ruqyatan fahuwa raqin. Aku meminta ruqyah kepadanya, maka dia pun meruqyahku dengan suatu ruqyah, suatu bacaan ruqyah, dan dia adalah orang raqi. Nah, raqi ini adalah orang yang meruqyah, pelakunya disebut raqi. Orang yang diruqyah disebut. Dalam Al-Misbah, Al-Jauhari menjelaskan kapan ruqyah itu disebut sebagai kata ruqyah. Kapan orang Arab menyebut kata ruqyah itu sebagai ruqyah? Sebuah. Jadi Al-Jauhari dalam sambil meniupkannya, ya, sambil meniupkan ke marki atau orang yang diruqyahnya. Nafas menurut Aisyah radhiyallahu anha itu adalah tiupan seperti tiupannya orang yang memakan zabib atau memakan zabib itu? Kismis. Jadi tiupan pelan. Bukan bisa seperti itu, tapi secara umum orang yang meruqyah adalah ka'akiliz zabib, seperti orang yang sedang memakan kismis, sehingga tiupannya itu lembut dan pelan. Kadang juga disertai dengan sedikit ludah, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani. Saat itu saya yang jadi bahan percobaan. Nah, ludahnya itu tidak dikumpulkan, bukan mengumpulkan lendir dulu, tuh, bukan seperti itu, tetapi cukup. أنفثوا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفعل هكذا. هذا نفث يسمى نفث، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفث وكان ينفخ، ولكن النفث كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما ينفخ آكل الزبيب. يبوك الزبيب كيف ينفخ؟ هواء مع رذاذ، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقول طيب هذه يعني ريقة المؤمن فيها شيء؟ نقول لك نعم، هناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما وضع يده في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. فهناك أحاديث ضعيفة
أو موضوعة ريق المؤمن المؤمن شفاء أو سوء المؤمن شفاء، حديث ضعيفة، ولكن لدينا حديث صحيح هو الذي ذكرته لكم. بعد ذلك امسك الرأس الجسد، بعد ذلك ما الجسد. Ya, bentar Zoom. Setelahnya, setelah tadi mendoakan dengan doa-doa yang maksur, kita bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Ibrahimiyah bisa Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Selesai. Setelah itu si pesakit pasiennya suruh berdiri dengan berhadapan seperti tadi, kemudian dengan melakukan nafas, bukan jangan, gitu aja. Seperti kalau kata Aisyah, الرسول كان يفعل ذلك البصاق، الرسول كان يفعله، ولكن الصحابة والصحابيات كانوا يتبركوا بريقه وعرقه وشعره وكل شيء كان يتبركوا فيه، وهذا جائز التبرك في الرسول عندما كان بين أظهرنا، وأما الآن فلا يجوز مطلقا. dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam busok atau meludah, gitu, boleh, karena itu ludahnya Rasul, itu boleh. Bahkan para sahabat bertabaruk meminta barokah dengan ludahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Tetapi sekarang tidak boleh mutlak. Jadi nggak ada yang peruqyah yang mengumpulkan ludahnya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang disunahkan seperti hadis Aisyah, meniup akil zabib. Dikit aja ke muka, hawa ya, udara dengan sedikit rit, khafif, air liur dikit aja, jangan enggak. Atau jadi ludahnya tidak banyak, sangat sedikit. Nah itu sebuah aktivitas dinamai ruqyah saat ada jambi-jambi yang dibacakan dengan disertai nafas tiupan, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan suwuk. Suwuk itu ya meniup. Makanya peruqyah ini sama saja dengan tukang suwuk. Maafi muskilah penamaan semacam itu. Kalau roqi itu penamaan dari bahasa Arab, fa'il dari roqa yarqi ruqyatan, sedangkan tukang suwuk itu adalah pelaku dari penyuwukan itu sendiri atau ruqyah. Ya. Jadi boleh saja. Ini belum melengkapi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182, ada juga di jilid 10 halaman 195. Beliau menjelaskan ar-ruqa bi makna ta'wid. Ruqyah maknanya adalah ta'wid. Ta'wid itu adalah bacaan perlindungan. Wal istirqa talabur ruqyah. Sedangkan istirqa adalah meminta untuk diruqyah. Wa huwa min anwa'id du'a. Dan ruqyah ini adalah salah satu cabang bagian dari kata doa itu sendiri. Ini juga belum jami' mani' pengertiannya. Definisinya masih umum. Ketika kita menggunakan hujahnya Ibnu Taimiyah, nanti para pawang-pawang hujan mereka juga bisa berkilah. Nggak masalah, ini juga ruqyah kata mereka. Kan ruqyah itu bagian dari doa, sehingga kita bisa saja meruqyah langit. Kita bisa saja meruqyah barang sepeda motor yang hilang supaya sepeda motornya balik lagi. Bisa saja kita meruqyah supaya barang yang tadinya kurang laris menjadi laris manis. Nah, ini bisa bahaya. Bisa amat sangat bahaya. Cocokkah kata ruqyah disandingkan dengan meruqyah langit? Cocokkah kata ruqyah ini disandingkan dengan meruqyah sepeda motor yang hilang misalnya? Nah, cocokkah ruqyah ini untuk membuka aura, untuk kewibawaan, atau untuk penglaris? Nah, ini harus kita pilih dan pilih lagi. Kita mesti buka takrif atau definisi dari ulama-ulama yang lainnya. Karena tidak cukup kita hanya katakan ruqyah itu bagian dari doa. Nanti ada yang lebih spesifik. Doa ini maknanya umum. Ya, kalau dalam ilmu usul ini masih lafadznya lafadz umum, lafdzul am.
Lafadznya umum kalau doa, mencakup beberapa cabang-cabangnya, furuk-furuknya. Nah, ruqyah itu memang anwa, cabang atau bagian, salah satu bagian dari doa itu sendiri. Nah, maka kita perlu pembanding yang lain, qarinah yang lain dari mana? Bisa kita ambil dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 10 halaman 370. Syamsul Haq Abadi, di situ beliau menjelaskan ar-ruqyah hiyal 'udatu bi dhammil ain. Ruqyah adalah suatu jambi-jambi yang didommahkan ya pada huruf ra-nya. Ay mayurma bihi minad du'a li talabi syifa. Ruqyah adalah sebuah doa, apa-apa yang diniatkan dari doa yang dibaca untuk mengharapkan suatu kesembuhan, itu ruqyah. Mayurma bihi minad du'a li talabi syifa. Apa yang diniatkan dari suatu doa untuk mencapai suatu kesembuhan. Saya rasa ini yang paling menyeluruh ya, dari takrif-takrif yang lainnya. Jadi ruqyah itu adalah bacaan perlindungan dan juga suatu niat ya, yang dilontarkan dari sebuah doa yang dibacakan oleh peruqyah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kesembuhan. Maka ruqyah ini sudah khusus maknanya, bahwa ruqyah adalah doa yang dibacakan untuk perlindungan atau meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang tepat kalau ruqyah itu nanti disejajarkan dengan kata-kata langit, misal meruqyah langit supaya tidak jadi hujan, atau meruqyah langit supaya hujan. Ini beda maknanya dan jauh sekali dari definisi kata ruqyah itu sendiri. Kemudian ruqyah untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang, ini juga jauh sekali dari definisi kata ruqyah itu sendiri ya, maka sudah khusus maknanya ruqyah ini untuk penyembuhan dan perlindungan. Analogi sederhana yang sering saya sampaikan adalah kata umum seperti makan. Makan dalam bahasa Indonesia bisa mencakup beberapa hal di situ. Seperti halnya makan yang umum, yang menyeluruh, dan ngemil yang lebih khusus. Kata ngemil itu khusus ya, lebih tertuju kepada suatu aktivitas yang mengerucut. Makan bisa apa saja, bisa makan besar, bisa makan ringan. Tapi kalau ngemil itu sudah pasti makan ringan. Nggak mungkin kita mengatakan orang lagi ngemil apa misalnya, orang lagi ngemil kambing bakar, orang lagi ngemil nasi goreng, orang lagi ngemil pecel lele, orang lagi ngemil soto Sokaraja. Aha, ini juga kurang tepat. Ini definisi dari lugawinya juga sudah salah kaprah. Itu ruqyah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengadakan ruqyah dari jarak jauh? Apakah ada dan diperbolehkan? Meruqyah dari jarak jauh itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Memang Syekh Salafiyin dari Saudi, semisal Syekh Jibril, membolehkan. Tetapi beliau tidak menjelaskan itu ruqyah. Kita meruqyah dari jarak jauh ada beberapa syaratnya. Yang pertama, apa yang dibaca harus bisa didengar oleh marki atau orang yang diruqyah. Jadi dengan apa? Bisa dengan video call, bisa dengan telepon ya. Jadi bisa didengar apa yang kita bacakan kalau dari jarak jauh. Tapi itu namanya juga bukan ruqyah. Ketika daurah Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, beliau menjelaskan ketika kita mengobati orang dengan telepon atau menggunakan video call, itu namanya ilaj. Al-ilaju bil Quran. Mengobati seseorang dengan Al-Quran. Ranahnya pengobatan, bukan ruqyah. Mengapa beliau mengatakan demikian? Beliau rujuk kepada apa yang sudah dijelaskan sama Al-Jauhari dalam Al-Misbah jilid 1 halaman 236. Suatu aktivitas dinamai ruqyah itu ketika apa? Ketika ada aktivitas membacakan jambi-jambi, membacakan mantra atau membacakan doa
yang disertai dengan suwuk, disertai dengan peniupan atau aktivitas-aktivitas lain yang mendukung proses penyembuhan tersebut. Jadi ruqyah jarak jauh itu tidak tepat. Yang tepat adalah mengobati dari jarak jauh. Ya.